Oh, cuma mimpi kah? Astaga, ini tidur lagi ah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Hai adik-adik semua. Wah, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Kak Niki, Kak Elva, dan adik-adik di rumah, apa kabar nih? Puji Tuhan, baik dan sehat. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, Kak Elva mau tanya nih, udah pada mandi belum? Wah, adik-adik semua udah pada mandi dong kak. Kayak aku sudah mandi. Ngomong-ngomong soal mandi, Kak Vio punya tebak-tebakan nih. Ada yang tahu nggak? Wah, apa tuh kak tebak-tebakannya? Hewan-hewan apa yang setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap detik mandi? Aduh kak, hewan apa ya kak ya? Ikan. Bener. Tapi kan Kak Vio, ikan itu memang hidup di air. Ika, tapi kan ikan mandinya nggak pakai sabun. Ngomong kak, aku tadi malam mimpi serem loh kak. Lah, mimpi serem apa Kak Niki? Jadi aku tadi malam tuh mimpi aku jadi ikan. Jadi ikan kecil yang mau digoreng itu. Aku mimpi aku jadi itu. Terus kan aku berenang di lautan. Terus di depan aku tuh tiba-tiba tuh ada yang gelap gitu nutupin. Terus aku pukul. Ternyata itu ikan yang besar. Terus aku kan ikan kecil, jadi aku dikejar-kejar sama dia. Aku takut, aku mau dimakan. Makanya Kak Niki, sebelum tidur tuh berdoa dulu. Oh iya kakak-kakak, ngomong-ngomong soal ikan, Kak Elva jadi keingat tentang Yunus yang dimakan ikan besar. Hah? Kenapa kan Nabi Yunus dimakan ikan besar? Nah, itu nanti Kak Puput mau cerita tentang Nabi Yunus. Tapi kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu yuk. Tentang kegiatan sekolah minggu Di rumah aja. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turun segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita akan membukanya dengan doa. Siapkan posisi doanya, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami anak-anak-Mu
dapat bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, berkati kegiatan kami pada hari ini dari awal hingga akhir, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami setelah kami selesai melakukan kegiatan ini. Inilah doa kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di rumah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Tapi sebelum itu adik-adik harus duduk yang rapi, yang manis supaya bisa mendengarkan cerita dengan baik. Tapi sebelum memulai dengan cerita, kita akan bernyanyi dulu untuk memuji Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar? Nah, ketemu lagi ya dengan Kak Puput. Hari ini Kak Puput akan bercerita untuk adik-adik semua. Judul ceritanya Nabi Yunus di perut ikan. Dengar baik-baik ya ceritanya. Pada suatu hari, ada Nabi Yunus yang disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kenapa ya? Karena di kota Niniwe banyak sekali terjadi kejahatan dan Tuhan tidak suka melihat itu. Maka Nabi Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk memberikan peringatan bahwa orang Niniwe harus bertobat dan berbuat banyak kebaikan. Kalau tidak, maka kota Niniwe akan dihancurkan Tuhan. Tapi Nabi Yunus gak mau pergi ke Niniwe. Nabi Yunus berpikir, untuk apa sih pergi ke Niniwe? Biar aja Tuhan hukum saja kota Niniwe. Tuhan hancurkan saja. Kan orang-orang Niniwe jahat sekali. Jadi biarkan sajalah Tuhan menghukumnya. Maka Yunus pun tidak mau menuruti perintah Tuhan. Ia malah pergi ke kota Tarsis. Bukan ke Niniwe. Hah? Kok bisa pergi ke kota Tarsis? Maka Yunus pun pergi ke kota Tarsis berlawanan arah dengan kota Niniwe. Ia menumpang pada sebuah kapal. Ia akhirnya berlayar ke kota Tarsis bersama para awak kapal. Sedang asik berlayar, ketika mereka sampai di tengah laut, tiba-tiba angin yang sangat kencang menghantam kapal itu dan akhirnya kapal itu pun terombang-ambingkan. Semua awak yang ada di dalam kapal pun berteriak, "Tolong! Tuhan, tolong kami!" Lalu seorang awak kapal bertanya, "Hei, mana penumpang kita tadi?" Akhirnya mereka pun berlari dan mendapati Yunus sedang tertidur di dalam bagian kapal. Mereka pun membangunkan Yunus. "Hei, bangunlah! Sekarang ini badai sedang menghantam. Mengapa engkau bisa tidur senyenyak itu?" Yunus pun terbangun. Lalu mereka berkata, "Hei, berdoalah kepada Tuhanmu.
Siapa tahu ia mendengarkan doamu dan akhirnya badai ini pun menjadi reda. Kemudian mereka akhirnya berkata, mengapa ada badai di tengah-tengah laut yang begitu tenang? Siapakah penyebab dari kemarahan Tuhan ini? Baiklah kita membuang undi untuk menentukan sebenarnya Tuhan marah karena perbuatan siapa. Setelah mereka membuang undi, akhirnya didapatilah bahwa Yunus adalah penyebab dari bencana itu. Kemudian mereka bertanya, kamu siapa sih? Kenapa Tuhan bisa begitu marah? Maka Yunus pun menjawab, aku Yunus, aku orang Ibrani. Lalu mengapa Tuhan bisa semurka ini? Lalu Yunus pun menjawab, aku melarikan diri dari perintah Tuhan. Tuhan menyuruhku ke Niniwe, namun aku pergi ke Tarsis. Hah? Bisanya kau melanggar perintah Tuhan? Lalu apa yang harus kami lakukan supaya badai ini berhenti? Yunus pun dengan sedihnya berkata, buang saja aku ke laut. Hah? Tapi tidak boleh, nanti Tuhan marah. Ayo teman-teman, kita dayung perahu ini dengan kencang. Kita cari daratan dan kita turunkan Yunus di sana. Mereka pun berusaha menerjang badai, mendayung. Tapi tetap saja badai kembali menghantam kapal mereka sehingga mereka semakin digonjang-ganjingkan. Kemudian mereka pun akhirnya mengambil keputusan untuk membuang Yunus ke laut. Dan akhirnya Yunus pun dibuang ke laut. Hah? Awak kapal yang merasa sedih berkata, Tuhan, jangan sampai kami mati karena orang ini. Jangan minta kami bertanggung jawab karena kami melemparkannya ke laut. Karena itu kehendak-Mu, oh Tuhan. Seketika itu juga laut pun menjadi tenang. Yunus pun akhirnya tenggelam di dalam lautan yang dalam. Ia tahu bahwa dia tidak mungkin selamat. Namun tiba-tiba datanglah seekor ikan besar memakan Yunus. Hop! Yunus pun akhirnya berada di dalam perut ikan. Ia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yunus bingung. Bagaimana bisa aku masih hidup? Apa yang akan terjadi sekarang? Dalam kesedihan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, dari dasar kuburan, aku berseru meminta tolong. Tolong, dengarkan aku. Aku tahu aku telah lari dari hadapan-Mu. Bagaimana bisa aku melihat lagi bait-Mu yang suci? Semoga doaku sampai kepadamu. Aku akan memberikan korban dengan ucapan syukur kepadamu. Semua ikrarku akan kupenuhi. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tak lama kemudian, Yunus dibawa oleh ikan besar menuju kota Niniwe. Sesampainya di sana, ikan itu memuntahkan Yunus. Yunus pun akhirnya tiba di kota Niniwe. Sampainya di kota Niniwe, Yunus pun langsung berdiri di tengah-tengah kota itu dan berkata kepada penduduk Niniwe, penduduk Niniwe, Tuhan Allah mengutusku untuk memberitahu penghakiman atas kota kalian, karena Dia melihat kejahatan yang kalian lakukan. 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Awalnya orang-orang Niniwe bingung, siapa dia? Siapa dia? Namun tak henti-hentinya Yunus terus berkata setiap hari, penduduk Niniwe, Tuhan Allah mengutusku untuk memberitahu tentang penghakiman atas kota kalian, karena Dia melihat kejahatan yang kalian lakukan. 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Yunus terus mengucapkan itu setiap hari. 29 hari lagi, 15 hari lagi, kota Niniwe akan dihancurkan. Melihat apa yang dilakukan Yunus, orang-orang akhirnya menjadi percaya. Orang-orang Niniwe takut akan kemurkaan Tuhan, dan akhirnya mereka semua bertobat.
mereka mengenakan kain kabung, berdoa kepada Allah, berpuasa, dan berbuat banyak kebaikan. 40 hari kemudian, setelah Yunus selesai mengumumkan tentang hari penghakiman dan pertobatan, Yunus menunggu. Mengapa Tuhan tidak menghancurkan Niniwe? Ia berjalan di setiap kota, melihat orang-orang tetap dengan mengenakan kabung, tetap dengan berbuat kebaikan. Tapi tidak ada tanda-tanda dari Tuhan untuk menghancurkan kota Niniwe. Yunus mulai berpikir, orang-orang Niniwe akan memarahiku karena Tuhan tidak menunjukkan apa-apa. Nanti orang-orang kira aku sedang berbohong. Begitu ucap Yunus. Maka Yunus pun menunggu di atas bukit sambil memandang kota Niniwe. Dan Tuhan secara ajaib menumbuhkan tanaman untuk membuat Yunus merasa teduh. Tidak lama kemudian, Yunus pun tertidur. Namun, ketika Yunus terbangun, didapatinya lah tanaman itu sudah mati. Yunus pun marah dan ia pun berkata dengan sedih, "Ya Tuhan, tidak bisakah kau selamatkan tanaman ini?" Kemudian Tuhan berkata kepada Yunus, "Pantaskah kau marah karena tanaman itu? Kamu kasihan pada tanaman itu, padahal kamu bukan yang merawat dan menumbuhkannya. Itu tumbuh dalam satu malam dan mati di hari yang sama. Bukankah aku seharusnya juga merasa kasihan kepada penduduk Niniwe? Di situ ada lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang baik." Setelah mendengar perkataan Tuhan, Yunus pun kembali masuk ke dalam kota Niniwe. Ia melihat orang-orang masih berbuat banyak kebaikan. Mereka saling menolong, berbagi, saling membantu, dan saling memberi sedekah. Tiba-tiba, ketika Yunus sedang duduk di tengah-tengah kota itu bersandar pada sebuah dinding, datanglah anak kecil datang kepada Yunus. Lalu ia bertanya, "Tuan Yunus?" Yunus pun berkata, "Iya benar." Lalu anak itu kembali berkata, "Ibuku bilang Tuhan menyelamatkan kami semua." Yunus terharu mendengar apa yang dikatakan anak itu. Kemudian ia menjawab, "Tuhan yang menyelamatkan kalian. Aku hanya pembawa pesan." Yunus pun memeluk anak itu. Yunus tergugah dan berkata di dalam hati, Yunus menyadari segala belas kasih Tuhan kepada kota Niniwe dan terhadap Yunus sendiri. Dan ia berjanji akan melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Halo adik-adik semua. Nah, sekarang saatnya kita untuk bermain. Yeay! Hari ini Kak Puput dibantu oleh kakak-kakak semua akan melakukan sebuah permainan. Nanti adik-adik harus tiru juga ya di rumah bersama mama, papa, kakak, adik, dan siapapun yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita mau bagi-bagi suara bel supaya ketika nanti menjawab pertanyaan, kakak-kakak harus mengeluarkan suara belnya biar seru. Kakak Nikita suara belnya tet. Kakak Elva suara belnya tot. Kakak Nikvio suara belnya tit. Coba tes belnya. Tet, tot, tit. Nah, permainan kita itu sederhana loh, permainan zaman dulu loh. Permainannya seperti ini. Misalnya kamu bilang nama-nama hewan, kakak-kakak keluarkan jarinya. Ayo dihitung abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Betot. Kakak Mio, Siapa? Kakak Elva, J,
J. Huruf hewan huruf J. Depannya huruf J. Jangkrik. Oke. Kok diambil? Nah, permainannya gampang ya. Nah, ini permainan untuk adik-adik kelas kecil. Kita coba ya. Coba. Bersiap. Siap. Nanti kalian hitung sendiri. Kakak Vera tolong hitungkan ya. A, B, J-nya ya. Oke, siap. Nah, huruf depan. Nama-nama hewan. A B C D E F G H I J. Tik. Berapa? Tadi sudah. Jangkrik. Nggak tahu. Oke, berarti 1 poin untuk Kakak Vio, 1 poin untuk Kakak Elva. Lagi ya, huruf depan. Ini untuk kelas kecil. Nama-nama buah. A B C D E F. Tet. Nggak tahu. F. Adik-adik tahu nggak? Buah huruf F? Nggak ada deh, Nggak Kak. tahu. Nggak ada ya? Oke. Lagi ya, huruf depan. Nama-nama hewan. A B C D E F G H I J K L M. Hewannya Vio F. Monyet. Oke. Ayo, ada lagi? Selain monyet? Vio Tit. Marmut. Oke. Macan. Macan. Yeay. Nah, itu untuk games di kelas kecil. Sekarang untuk games di kelas besar. Biasanya kakak-kakak yang sudah berumur kelas 3 SD sampai seterusnya. Permainannya harus lebih susah kan? Sekarang menggunakan huruf terakhir. Misalnya huruf terakhir misalnya nama-nama hewan. Huruf A. Huruf hewan terakhir diakhirin dengan huruf A. Kuda. Apalagi? Angsa. Apalagi? Siapa? Domba. Oke. Sekarang lumba. Huruf terakhir. Tadi tuh poinnya 1 ya. Iya, udah 1 dua, 2 1. Oke, kita bikin semangat. Nah, sekarang ini untuk kelas besar. Siap. Huruf terakhiran. Nama-nama hewan. A B C D E F G. Apa? Kucing. Oh iya benar. Anjing. Oh iya benar. Apa? Ayo. Bilangnya G, ayo. Akhirannya G. Kucing, anjing, apa lagi? Nggak tahu. Apa? Cacing. Makin seru ya. Siap. Nama-nama ingat huruf terakhir. Iya. Nama-nama hewan. A B C D E F G. Lagi. Oke. Oke. Nama-nama hewan. A B C D E F G H I J. Apanya J? Itu dipakai gitu. H I J K L M N O. O. Huruf O. Hewan yang berakhiran huruf O. Ayo. Bisa nih, ayo. Bisa? Susah ya kan? Susah ya. Oke. Sekarang diganti. Huruf terakhiran. Nama-nama benda. A B C D E. Belakangnya. Nama-nama benda terakhiran huruf E. Apa? Handphone. One. Bisa kan? Oh, tulisannya handphone. Bisa. Tit, kalau itu tit. Telepon. Telepon. Orange itu. Itu warna. Itu warna kakak. Nah, adik-adik dan kakak-kakak tahu nggak kenapa sih kita mau main game ini hari ini? Gak tahu. Nggak Kak. tahu. Jadi sebenarnya untuk bergembira, berbahagia itu nggak harus main gadget aja. Kan sekarang adik-adik lebih seneng kan main HP aja setiap hari. Sebenarnya melalui permainan-permainan yang sederhana tanpa alat, yang penting kebersamaan itu penting loh. Jadi mulai sekarang adik-adik harus lebih sering bersama dengan orang-orang yang ada di rumah, berbicara dengan orang-orang yang ada di rumah, bersama, bercanda. Ingat,
Yunus mementingkan dirinya sendiri. Awalnya dia tidak mau kan kekuatan Niniwe, tapi begitu Tuhan membuat dia akhirnya harus pergi ke kota Niniwe, akhirnya dia pun bersama-sama dengan orang-orang Niniwe bisa hidup berbahagia karena belas kasih Tuhan. Jadi untuk bahagia nggak perlu pakai alat-alat games, nggak perlu, dengan jari saja. Yang penting kebersamaan. Ingat, kebersamaan itu jauh lebih penting dari apapun. Tuhan memberkati. Dadah. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus dia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat. Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus dia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Tidak terasa kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, perutusan kita pada hari ini adalah kita harus selalu mendengarkan perintah Tuhan dan dengar-dengaran dengan perintah orang tua, guru, dan melaksanakan perintah Tuhan di kehidupan kita supaya kita selalu terberkati oleh kasih Tuhan. Nah, adik-adik diingat ya, kalau begitu sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kakak Tio. Silakan Kakak Tio. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu online kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami ingin mengucap syukur kepadamu karena atas berkat-Mu kami dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu online kami pada hari ini dengan baik. Ya Bapa, kiranya apa yang telah diberikan oleh kakak-kakak pendamping dapat kami terapi, dapat kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang kurang sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Putra-Mu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.